Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asrul, kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin membahas materi tentang konflik di Eropa. A. Sebab terjadi atau latar belakang konflik di Eropa. 1. Konflik Bosnia di Herzegovina. Sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnis Serbia. Kemerdekaan ini juga tidak dianggap sah karena pemerintah Yugoslavia menolaknya. 2. Konflik Nagorno-Karabakh. Uni Soviet menjadikan dua wilayah tersebut sebagai negara federasi dan memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh masuk sebagai wilayah resmi dari Azerbaijan. Namun konflik memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kalah menjadi presiden Uni Soviet pada tahun 1985, mengeluarkan kebijakan glasnost dan perestroika. Salah satu kebijakan tersebut, glasnost, memuat adanya kebebasan masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. 3. Konflik di Ukraina. Pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pemimpin Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya pun cenderung condong ke Rusia dan menentukan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerjasama dengan Rusia. Namun pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dengan antara Ukraina dengan Uni Soviet dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. B. Pihak yang terlibat konflik di Eropa. 1. Konflik Bosnia dan Herzegovina. A. Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia. B. Slobodan Milošević, Presiden Serbia. 2. Konflik Nagorno-Karabakh. Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet. C. Waktu dan tempat konflik di Eropa. 1. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 1992, pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi Serbia mulai invasinya ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. 2. Konflik Nagorno-Karabakh. Secara garis besar, peran tersebut terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase 1 1988 sampai 1991 dan fase kedua 1992 sampai 1994. 3. Konflik di Ukraina. Pada 15 April tahun 2014, ultimatum dari pemerintah Ukraina untuk membatalkan deklarasi tidak diindahkan oleh milisi di Ukraina Timur. Pemerintah Ukraina akhirnya mengirimkan pasukannya ke Ukraina Timur untuk menundukkan kaum separatis yang dipimpin oleh milisi pro-Rusia. D. Jalan konflik di Eropa. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina atau cukup disebut Bosnia merupakan sebuah negara republik di semenanjung Balkan. Negara Bosnia dialami oleh 3 kelompok etnis utama, yaitu etnis Bosnia, Serbia atau Serb, dan Kroasia atau Kroat. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Joseph Broz Tito. Sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Konflik Nagorno-Karabakh. Secara geografis, wilayah Nagorno-Karabakh terletak di wilayah Azerbaijan, namun komposisi penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Wilayah Armenia dan Azerbaijan pernah jadi daerah kekuasaan Uni Soviet. Uni Soviet menjadi dua wilayah tersebut sebagai negara federasi, namun memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh masuk sebagai wilayah resmi dari Azerbaijan.
Namun, konflik memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kalah menjadi Presiden Uni Soviet pada tahun 1985. Mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Salah satu kebijakan tersebut, Glasnost, memuat adanya kebebasan masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. Akibatnya muncul peran perebutan wilayah Nagorno-Karabakh antar negara Armenia dan Azerbaijan. Secara garis besar, peran tersebut terbagi dalam dua fase, yaitu fase 1 1988 sampai 1991 dan fase kedua 1992 sampai 1994. Konflik di Ukraina. Pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pemimpin Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya pun cenderung condong ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerja sama dengan Rusia. Namun pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antar Ukraina dengan Uni Soviet dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Pembatalan ini menimbulkan kekacauan dan mendapatkan kecaman dari rakyat. Rakyat Ukraina kemudian melakukan demonstrasi memprotes keputusan Presiden Yanukovych. Dari ibu kota Kiev, parlemen Ukraina akhirnya memutuskan untuk mengabulkan tuntutan para demonstran dan melengsarkan Yanukovych pada bulan Februari 2014. Konflik Nagorno-Karabakh. Perang akhirnya berakhir pada tahun 1994 dengan kemenangan kubu etnis Armenia. Namun persengketaan atas status Nagorno-Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang. Karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua negara, konflik di Ukraina, wilayah Ukraina Timur, khususnya daerah Donetsk dan Luhansk, menjadi medan tempur. Hingga akhir bulan September 2014, jumlah korban tewas akibat perang Donbas dilaporkan sudah menembus angka 3.500 jiwa lebih. Perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antar Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina menenggang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Akhir konflik di Eropa. 1. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, dan pemimpin Kroasia Franjo Tuđman setelah melewati 3 pekan negosiasi. 2. Konflik Nagorno-Karabakh. Persengketaan atas status Nagorno-Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua negara. 3. Konflik di Ukraina. Perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antar Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Kesimpulan, konflik etnis yang terjadi di Eropa Timur dan Eropa Barat merupakan hasil dari prasangka antar etnis dan benturan berbagai kepentingan. Konflik yang berawal dari perang saudara ini kemudian meluas menjadi konflik bersenjata internasional dan melibatkan berbagai pihak. Konflik ini mengarah pada genosida dengan indikasi adanya usaha yang dilakukan oleh pihak Serbia untuk menghapuskan etnis Bosnia yang mayoritas Muslim dan mencegah terbentuknya negara Islam Bosnia ini.
Konflik juga terjadi karena adanya prasangka antar etnis dan hubungannya dibangun lebih berdasarkan pada unsur kepentingan ketimbang persaudaraan dan keyakinan sebagai suatu bangsa. Superioritas etnis jelas terlihat ketika etnis non-muslim yang jadi mayoritas di Eropa berusaha menghapuskan mayoritas muslim yang terkonsentrasi di Bosnia. Hal ini hampir menyerupai apa yang terjadi ketika Nazi Jerman melakukan genosida terhadap etnis Yahudi. Walaupun awalnya mereka adalah satu kesatuan atau negara tetangga dan satu benua, namun mereka tidak merasakan adanya kesamaan entitas yang mengikat mereka sebagai satu bangsa. Perbedaan tetap dipelihara yang akhirnya menjadi sumber konflik. Bahkan pembantaian suatu etnis terhadap etnis lainnya, konflik yang terjadi tidak sebatas konflik etnis domestik, tapi telah meluas menjadi konflik bersenjata internasional dan menjadi perhatian dunia. Konflik ini adalah konflik terburuk semenjak berakhirnya Perang Dunia II.